Seorang pria berjalan seperti angin. Peramal berkata dia pasti akan menjadi kaya. Jika tidak percaya, sembunyikan batangan perak di suatu tempat. Orang itu pasti akan menemukan batangan peraknya. Qianlong tidak mempercayai ini dan dengan sengaja menyembunyikan batangan perak itu di tumpukan jerami. Batangan perak ini tidak akan hilang, kan? Pria itu baru saja menyeberangi jembatan dan merasa tidak nyaman. Wah, perutku sakit. Melihat tumpukan jerami di sebelahnya, dia segera bersembunyi di belakang untuk menyelesaikan masalah. Aduh sialan, tidak punya tisu. Jika tidak memiliki tisu, gunakan jerami baik-baik saja. Memasukkan tangannya ke dalam tumpukan jerami, dan kemudian menyentuh batangan perak. Satu batang perak, satu batang perak. Meski begitu, Qianlong tidak mempercayainya. Pemeral, bagaimana dengan orang ini? Peramal mengatakan orang ini tidak bisa berjalan dengan stabil. Pasti takdirnya tidak bagus. Batangan perak tepat di depan matanya, dia pun tidak bisa melihatnya. Untuk memeriksa ini, Qianlong mengeluarkan batangan perak lainnya. Saya ingin mencobanya. Bahkan jika ada uang tepat di depannya, dia tidak dapat mengambilnya. Pikir kali ini peramal akan salah. Tanpa diduga, ketika dia datang ke jembatan, lihat di bawah air yang deras. Waduh, ya Tuhan, menakutkan sekali. Dia sangat ketakutan sehingga dia hanya bisa mengangkat kepalanya. Benar-benar tidak berani melihat ke bawah ke kaki. Apakah Anda percaya sekarang? Setelah melewati jembatan, dia tidak berani menengok ke belakang. Tidak hanya itu, kini peramal juga melihat masalah Qianlong. Meskipun Anda memiliki takdir yang mulia dan kaya, tapi Anda pasti akan menghadapi waktu penjara. Meskipun peramal itu benar sejak saat itu, tapi Qianlong masih tidak percaya ini. Saya adalah kaisar. Kok bisa masuk penjara? Tanpa mengetahui kesengsaraan besar akan datang, Qianlong mengenakan pakaian santai ke pasar. Karena panas, saya ingin makan semangkuk jeli pendingin. Tapi tiba-tiba seorang pejabat menerobos saat mengantri. Beri aku semangkuk, agar-agar. Tetapi pejabat itu selesai makan, melambaikan tangannya dan pergi tanpa membayar. Qianlong mengira jeli ini bisa dimakan gratis. Jadi setelah dia selesai makan, dia menyeka mulutnya dan pergi juga. Hei, Anda belum membayar. Qianlong tak mengerti. Kok pria itu gak perlu bayar? Bagaimana Anda bisa membandingkan Anda dengan dia? Dia seorang pejabat. Kita harus menghormatinya. Itu sebabnya mereka makan apapun yang mereka mau tanpa perlu membayar. Qianlong buru-buru bertanya siapa yang memberikan dekret itu. Tentu saja ini perintah dari Kaisar Qianlong. Qianlong terkejut. Saya tidak pernah menjatuhkan dekret seperti ini. Anda ingin menjadi kaisar juga? Anda harus melihat lagi wajah Anda sendiri dulu. Qianlong sangat marah ketika mendengar itu. Menyeret pemilik toko jeli ke tempat pejabat itu. Ingin memaksa pejabat itu membayar uang jeli ke pemilik toko ini. Anda ingin mengumpulkan uang saya. Pejabat itu bertekad untuk tidak membayar. Dia juga menghasut kepala distrik untuk memukul Qianlong. Pukul dia. Tunggu. Qianlong tidak pernah dipukuli seumur hidupnya. Siapa yang berani memukul? Berlutut. Tanpa diduga, Qianlong baru saja berlutut. Lalu bumi berguncang. Putra surga tidak bisa berlutut di depan warga biasa. Memasukkannya ke dalam penjara. Ketika Qianlong masuk penjara, pejabat itu masih tidak mau melepaskannya. Ingin membakarnya sampai mati dengan api. Tapi nyala api tidak bisa mendekati Qianlong. Tapi bahkan membakar kembali prajurit itu. Setelah memasuki sel, Qianlong baru ingat ramalan peramal itu. Anda pasti akan berada di penjara. Dia sangat mengagumi peramal itu. Pada saat ini, seorang pria datang mengunjungi tahanan. Untuk keluar, Qianlong memikirkan cara. Memintanya mau bertemu dengan Laksamana. Yang penting, bagaimana orang ini bertemu sang Laksamana. Qianlong tentu saja punya cara. Hanya melihatnya mengeluarkan selembar kertas dengan stempel kerajaan tercetak di atasnya. Kemudian menulis di atasnya, "Patuhi perintah Gao Tianxi."
Perintah kaisar dibawa oleh pemuda itu ke Laksamana Agung. Siapakah Gao Tianxi? Saya tidak tahu. Lalu di mana orang itu sekarang? Pria itu dengan cepat melaporkan bahwa Gao Tianxi ada di penjara. Di penjara? Qianlong di sini segera mengaturnya. Segera Laksamana akan datang menemui Gao Tianxi. Anda mengatakan Anda adalah Gao Tianxi. Apa, memang, sang Laksamana masuk penjara? Siapakah Gao Tianxi? Chen Xi dengan cepat berdiri untuk menerima. Saya. Laksamana mematuhi instruksi dari kaisar. Tuan Gao Tianxi. Untuk bertindak seperti nyata, Chen Xi dengan percaya diri keluar dari sel. Laksamana sangat menghormatinya. Apa saran Anda? Pertanyaan ini menyulitkan Chen Xi. Pejabat itu bingung setelah mendengar ini. Melepaskan siapa? Melepaskan semuanya. Biarkan mereka semua pergi. Pemimpin besar telah angkat berbicara. Laksamana hanya bisa mematuhinya. Dan Qianlong bergabung dengan kerumunan dan diam-diam pergi. Tapi dia baru saja keluar dari penjara. Langsung melihat seorang pria dikelilingi. Karena kebaikannya, Qianlong bergegas membantunya. Dengan seni bela diri yang kuat, Qianlong dengan cepat mengalahkan mereka. Merasa tidak mungkin untuk melawan. Pemimpin geng itu ingin menyelinap padanya. Tanpa diduga, pisau tak bisa menusuk Qianlong. Orang itu melihat adegan ini. Kakak, apakah kak tahu sihir? Pisau itu menusukmu tapi bengkok lagi. Dia memandang Qianlong dengan pisau dan tombak yang tidak bisa menusuknya. Itu berkat rompi hitam di. Jadi dia sengaja menari di depannya. Waduh, aku sudah membasahi bajumu. Maaf. Kakak, lepas bajumu, aku akan membantumu mencucinya. Qianlong mengira pria itu menyesal, jadi dia melepas bajunya. Tidak tahu sama sekali bahwa saya telah jatuh ke dalam perangkapnya. Dia segera membawa baju itu ke pegadaian. Ambillah. Ketika penjaga toko melihat baju itu, dia terkejut. Berapa banyak uang yang Anda inginkan? Pria itu berpikir 5 tael sudah baik. Sesukamu. 50 tael? Dia tidak percaya ketika dia mendengarnya. Iya benar, 50 tael. Dan penjaga toko itu bahkan lebih gelisah. Jaket sutra 50 tael. Tapi pemilik pegadaian tidak tahu cara melihat barangnya. Dia tidak percaya rompi ini sepadan harga itu. Penjaga toko buru-buru menjelaskan poin mahal. Manik kancing ini adalah permata yang mahal. Dengan permata ini, rasa sakit tidak bisa masuk ke dalam tubuh yang menggunakannya. Ada juga yang ini permata air. Jika Anda jatuh ke dalam air, Anda tidak akan tenggelam. Omong kosong. Pemilik masih tidak percaya. Kalau gitu coba saja dan lihat. Ada palu ini. Permata ini kebal terhadap rasa sakit. Gunakan palu ini untuk mengetuknya dengan keras. Baiklah. Pemilik pegadaian mengambil palu dan memukulnya dengan keras. Permata itu baik-baik saja. Sedangkan pemilik pegadaian diterbangkan. Pemilik pegadaian akhirnya percaya. Qianlong setelah mengetahui bahwa pria itu menjual rompinya. Marah ingin memberinya pelajaran. Dia bukan saingan Qianlong. Beberapa gerakan dikendalikan olehnya. Cepat pergi dan tebus baju itu untuk saya. Dia masih keras kepala tak mau pergi. Qianlong segera menjambak rambutnya dan memaksanya pergi. Pria itu dengan enggan kembali ke pegadaian. Saya datang untuk menebus rompi hitam itu. Karena terlalu tiba-tiba. Penjaga toko tidak tahu harus berbuat apa. Ada masalah apa, saya ingin mendapatkannya kembali. Tapi menurut aturan pegadaian, penjaga toko hanya bisa mengembalikan baju itu kepada mereka. Itu ada di sini. Tapi itu tidak sesederhana itu. Rompi ajaib seperti itu, bagaimana pegadaian bisa mengembalikannya begitu mudah? Ketika dua orang merayakan mendapatkan kembali rompi mereka, musuh pria itu telah mencapai pintu. Ketika dia melihatnya, dia sangat ketakutan. Jangan takut. Kenakan baju ini dan pergi melawan mereka. Anda pasti akan menang.
Karena dia telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri kekuatan dari rompi tersebut. Pria itu dengan cepat memakainya. Memiliki rompi pendukung. Dia tidak takut lagi. Pukullah. Musuh segera menyerang. Tunggu sebentar, tunggu aku mengancingkan rompiku. Pikir tidak bisa dilukai oleh apapun. Tidak menyangka, hanya memukul beberapa kali. Dia dipukuli sampai terluka compang-camping. Kenapa rompimu tidak berfungsi lagi? Ternyata rompi yang mereka terima itu palsu. Qianlong merasa tidak beres dan bergegas mengambil tindakan. Hanya dalam beberapa gerakan, orang-orang itu semuanya telah dikalahkan. Pria itu terluka. Akhirnya tahu masalahnya. Bajumu kehilangan permata. Apa? Udah hilang. Pria itu terlalu naif. Tidak hanya hilang sekancing saja. Mereka menukar semua 5 permata saya. Menukarnya,